kita harus healing biar nggak hilang. Oh ya benar-benar. Atau mungkin bahasa kerennya kita harus work-life balance. Handal di bidang HR recruitment specialist itu perlu banget sih. apalagi untuk kita yang pekerja ya kayak betul, well-being sama pokoknya kesejahteraan psikologis. Kita jangan sampai kita bela-belain nonton konser, abisnya malah nambah stres kayak gitu. Betul. Hai teman-teman, selamat datang di program baru kami, EduSphere, Ruang Berkembang dan Berkarir. Tentunya dengan aku Diana Yolestari yang akan menemani dengan obrolan santai dan penuh insight. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang cukup handal di bidang HR recruitment specialist dan tentunya dengan topik mental health and career readiness yang akan kita bahas tuntas secara mendalam dengan Kak Nuzul Firdaus atau biasa dipanggil Kak Izul. Hai Kak Izul. Halo Kak Dian, halo teman-teman semua. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah aku baik banget hari ini. Kalau Kak Dian sendiri gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana puasanya lancar? Alhamdulillah sejauh ini udah lancar sih Kak. Lancarnya belum ada yang batal Belum, ya. belum. Alhamdulillah. Nah nih Kak, aku pengen tahu gitu ya. Anyway sekarang masih awal tahun, terus juga pastinya masih banyak rancangan-rancangannya ke depannya. Nah gimana nih Kak tahun 2025-nya? Atau ada highlighter tertentu kah di tahun 2025 ini? Oke, di 2025 sebenarnya aku nggak muluk-muluk sih, lebih ke pengen kesehatan mental aku stabil gitu ya. Karena pengen banget 2025 ini lebih well-being-nya terjaga daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu sih. Itu perlu banget sih. apalagi untuk kita yang pekerja ya kayak well-being sama pokoknya kesejahteraan psikologis pekerja number one gitu ya kayak. Nah Kak Izul, sebelum kita ngebahas tuntas lebih dalam nih topik yang hari ini akan kita bicarakan ya. Nah, aku punya satu games jawab cepat tanpa mikir. Jadi nanti akan ada 2 opsi pilihan. Kak Izul pilih salah satu yang mendekati diri Kak Izul. Oke, are you ready Kak? Ready. Oke deh, yang pertama, sungai atau danau? Sungai. Memasak atau menanam? Memasak. Healing atau hilang? Healing dong. Oke deh, mungkin teman-teman di rumah jadi kebayang ya Kak Izul itu seperti apa. Nah anyway Kak, kita ngomongin tadi kakak pilihan terakhir adalah healing ya. Nah, kenapa sih Kak kita tuh perlu healing khususnya untuk para pekerja atau para fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan? Oke, kenapa kita harus healing? Karena tadi healing atau hilang, kita harus healing biar nggak hilang. Oh ya benar. Oke, ngomongin kita biar nggak hilang dan perlu healing nih Kak ya. Anyway nih, saat ini gitu, isu kesehatan mental tuh memang sedang marak ya atau sedang memainkan peran yang cukup krusial dalam persiapan karir seseorang atau karir individu. Nah, dan di beberapa case yang aku temuin, apabila gitu lingkungan kerja penuh dengan tekanan sehingga berdampak kepada psikologis para pekerjanya gitu, khususnya stres dan burnout. Nah, ada beberapa data juga yang menyatakan 9 dari 10 pekerja global mereka memiliki lingkungan kerja yang cukup tinggi tekanannya sehingga berdampak kepada kesehatan mental para pekerja tersebut. Dari beberapa case yang tadi aku sebutin ya Kak ya. Nah, ini tuh menurut Kak Izul sendiri gitu. Gimana sih peran kesehatan mental dalam menunjang persiapan karir seseorang? Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait kesehatan mental gitu ya, itu merupakan suatu fondasi yang penting karena kesehatan mental ini sendiri itu nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas, kemudian juga terhadap performa dan juga kesejahteraan itu kita sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan si kesehatan mental ini terganggu gitu ya, itu pasti kita jadi tidak produktif, kemudian perform juga enggak gitu dan bahkan yang paling parahnya kita mengganggu kesejahteraan kita sendiri kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang itu cukup penting ya Kak ya, peran mental health ini tuh cukup penting gitu. Nah, dari yang tadi Kakak udah bilang gitu ya, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu sih, ini gak cuma aku. Kan tadi dibilang kesehatan mental itu cukup penting gitu. Gimana sih cara kita untuk menjaga agar tetap dalam keadaan mental yang sehat dan siap bekerja? Oke, baik. Nah, kenapa sih keseimbangan mental itu tadi bisa terganggu? Karena kurangnya kemampuan
untuk meregulasi stres atau emosi itu tersendiri kayak gitu. Nah, tadi kan kalian sempat nanya gimana sih caranya gitu untuk bisa meregulasi. Sebetulnya hal yang paling utama gitu, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Kita harus aware karena kapasitas orang itu berbeda-beda. Mungkin aja Betul, orang betul. bisa dikasih deadline, misalkan besok harus selesai, ada yang santai aja, ada yang wah itu stres banget gitu kan. Jadi kita gak bisa bandingin antar orang kayak gitu. Nah, kemudian untuk caranya sendiri yang pertama itu yang sederhana, kita luangkan waktu untuk beristirahat. Beristirahatnya seperti apa sih gitu? Yang pertama bisa dengan sederhana tidur, misalkan itu untuk merefresh Betul, otak. betul. Kemudian kalau untuk teman-teman yang udah bekerja bisa untuk coba ambil cuti gitu ya, atau bisa juga untuk meditasi gitu ya, secara sederhana kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah mengelola waktu dengan baik gitu ya. Karena dengan kita kelola waktu dengan baik, dengan membuat skala prioritas, kita jadi lebih terarah dalam bekerja. Ada juga nih salah satu teknik yang biasanya aku pakai itu namanya Pomodoro. Bukan Podomoro ya, kalau Podomoro apartemen ya. Pomodoro ini sendiri itu adalah dalam rentan waktu 30 menit, itu 25 menit kita bekerja, 5 menit untuk istirahat. Karena ini bisa meningkatkan fokus kita kayak gitu. Kemudian juga kita sebisa mungkin hindari yang namanya multitasking. Kenapa sih gitu? Karena multitasking ini sendiri salah satu pemicu stres kayak gitu. Jadi kita tuh maksudnya di beberapa manusia atau orang ya gitu, nggak apa ya, jangan multitasking karena itu memicu stres justru ya. Wah sih aku baru tahu loh, dan bener-bener ini kayak wah. Terus tadi ada Pomodoro. Betul. Setelah itu teman-teman di rumah mungkin itu bisa diterapin ya. 25 menit kita bekerja, 5 menit kita istirahat. Istirahat itu maksudnya main gadget kah atau nonton YouTube? Itu bebas sebetulnya, istirahat ini dikembalikan ke teman-teman karena kan beda-beda ya, ada yang istirahat bisa mungkin bikin kopi, ada yang nonton YouTube, atau mungkin ada yang tidur gitu. Itu sebenarnya dibebaskan, tergantung kenyamanan teman-teman aja sih sebetulnya gitu. Oke. Pomodoro ya. Pomodoro. Oke. Nah, tadi udah ada 3 cara ya. Ada lagi nggak sih Kak? Selain Ada itu? dong, Ada. Apa tuh Kak? Yang selanjutnya itu adalah kita harus set boundaries antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, atau mungkin bahasa kerennya kita harus work-life balance. I see. Jadi sebisa mungkin ketika kita bekerja itu fokus untuk bekerja, sehingga nggak ada nih kerjaan-kerjaan yang kita bawa pulang ke rumah atau kita kerjakan di luar jam kerja kayak gitu. Itu sangat membantu banget sih untuk menghindari stres. Dan yang terakhir itu yang paling utama, yang biasanya paling ampuh itu adalah lakukan hobi teman-teman. Pasti teman-teman punya hobi dong gitu ya. Pasti. Kalau misalkan teman-teman suka nyanyi, bisa mungkinnya abis office itu karaokean gitu. Betul. Atau teman-teman di sini yang suka K-pop, suka idoling gitu, itu bisa juga nonton konser mungkin ya. Cuman balik lagi, nonton konser ini juga harus kita lihat kapasitas diri kita. Jangan sampai kita bela-belain nonton konser, abisnya malah nambah stres kayak gitu. Betul. Nah, yang tadi ternyata ada 4 cara ya Kak ya. Mungkin sama teman-teman di rumah itu bisa dicatat pentingnya kesehatan mental bagi para pekerja ataupun para pencari pekerja gitu ya Kak ya. Nah, ngomongin yang tadi gitu Kak, perlunya kesehatan mental dan pentingnya kesehatan mental, itu ternyata yang aku simpulkan dari yang tadi itu, manajemen stres dan anxiety itu adalah salah satu faktor penting gitu untuk kita bisa mendapatkan kesejahteraan psikologis kita ketika bekerja. Betul ya Kak ya? Betul. Nah, ngomongin hal itu gitu, ada nggak sih Kak teknik praktis gitu untuk kita supaya bisa memanage stres kita dan anxiety kita gitu di saat sedang job hunting atau memang deadline kita tuh lagi padat gitu? Ada nggak sih Kak? Oke, ada banget, ada satu teknik yang ini bisa teman-teman terapin kapanpun, dimanapun, effortless, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Wah, apa tuh? Kepo apa tuh? Ini nama tekniknya adalah teknik pernafasan dalam 478. I see. Kalian udah tahu belum 478 itu apa? Boleh dong Kak dijelasin, aku kepo banget. Jadi 478 ini adalah penjelasan terkait gimana cara kita untuk bernafas secara mendalam tadi gitu ya. Jadi yang pertama 4 detik kita tarik nafas lewat hidung gitu ya, secara perlahan, kemudian tahan selama 7 detik, lalu hembuskan lewat mulut selama 8 detik secara perlahan. Nah, ini bisa direpetisi gitu ya 3-5 kali sampai teman-teman ngerasa lebih tenang kayak gitu. Oke, 478 teknik pernapasan. Mungkin teman-teman juga bisa dicatat lagi ya. Ini itu lumayan ya Kak ya, cukup penting di saat kita lagi banyak deadline. Mungkin betul. ada beberapa detik gitu dong, beberapa menit atau detik untuk melakukan hal itu ya. Semoga bisa jauh lebih baik walaupun memang tidak menyembuhkan tetapi membantu untuk mengurangi rasa tersebut gitu ya Kak ya. Nah, ngomongin masalah ini lagi Kak, tekniknya tadi udah ada gitu.
Tapi sebenarnya kita perlu nggak sih Kak untuk ngelakuin time out di saat deadline kita penuh dan atau job hunting gitu? Dan kapan gitu kita harus melakukan time out itu gitu? Oke, terkait time out itu menurut aku perlu dan boleh banget gitu. Dan kapan waktu kita perlu time out itu balik lagi setiap orang punya waktunya tersendiri. Yang pasti atau yang perlu kita pahami itu ketika kita udah kehilangan energi, kemudian kehilangan motivasi, terus juga jadi nggak puguh gitu kalau kata orang Sunda mah gitu menjalani keseharian, itu perlu banget untuk kita time out untuk menenangkan diri kita kayak gitu. Oke, berarti time out itu emang perlu ya dan memang ada beberapa cara itu tergantung kepada individunya. Betul. Dari hal tersebut nih Kak, apa sih indikator anxiety itu tersendiri gitu? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik kita terkait indikator apa sih yang sebetulnya bisa kita jadikan acuan ketika kita harus time out, mungkin selain yang tadi udah aku spill gitu ya. Yang pertama, teman-teman perlu sadari dulu bahwa rasa takut, rasa cemas itu adalah emosi yang valid gitu ya. Karena kita setiap manusia pasti dong wajar ngerasa takut akan gagal, takut akan deadline dan sebagainya, itu wajar gitu. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa meregulasi dari rasa takut itu? Dan apa sih indikatornya kalau si rasa takut ini tuh udah berlebihan gitu? Itu ada beberapa tanda yang bisa kita lihat. Kalau secara fisik gitu ya, teman-teman udah mulai susah untuk tidur gitu ya. Kemudian juga ada gangguan dari pencernaan, lalu ada juga terkait mual-mual gitu, karena ketika kita stres, ketika kita takut itu nggak cuman psikis kita, tapi fisik kita juga ikut terpengaruh gitu ya, karena balik lagi misalkan contoh kalau teman-teman punya GERD gitu ya, kalau misalkan kita lagi stres itu asam lambung kita naik dan itu juga akan tadi kita mual-mual, stres dan lain sebagainya. Kemudian kalau secara emosional gitu ya, teman-teman nanti akan jadi mudah untuk tersinggung, mudah untuk marah, dan merasa rendah diri atau nggak pede gitu. Itu juga hati-hati, salah satu tanda dari kecemasan yang udah berlebih kayak gitu. Kemudian yang terakhir kalau dari secara perilaku, itu yang pertama teman-teman ketika udah ngerasa menarik diri dari lingkungan ataupun dari pekerjaan, kemudian sulit untuk fokus dan juga prokrastinasi gitu. Itu juga salah satu ciri atau tanda kita udah merasakan atau mengalami stres yang berlebih khususnya di kecemasan tadi kayak gitu. Oke, menarik banget sih, ini menarik banget ya Kak. Berarti memang tuh indikator anxiety itu cukup luar biasa mempengaruhi diri kita. Nggak cuma mental tapi fisik ya. Betul. Dan dari hal ini gitu, ada nggak sih pengalaman langsung gitu dari Kakak untuk mengatasi atau pernah nggak di posisi ini gitu? Oke. Pasti pernah banget sih, karena setiap manusia pasti ada up and down-nya gitu ya. Betul. Gitu. Jadi aku pernah banget ngalamin hal itu. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri tadi pengalaman pribadi ketika aku ngerasa capek banget, hilangnya motivasi gitu. Tadi balik lagi ke cara-cara yang udah kita sebutkan di sebelumnya gitu ya. Itu contohnya misalkan lakukan hobi yang teman-teman inginkan atau even teman sukai kayak gitu. Jadi waktu itu ada momen lah ketika kita udah ngerasa jenuh, udah ngerasa menarik diri, itu aku coba ambil cuti gitu ya. Oh ya. Terus aku pergi konser Kak gitu, nonton konser. Itu luar biasa sih, kayak bener-bener nge-refresh lagi otak kita, nge-refresh lagi terkait emosi kita gitu. Oke, berarti memang sebenarnya gitu nggak masalah loh kita ambil cuti dan nggak masalah loh kita beristirahat sebentar gitu ya, karena nggak melulu hidup tuh harus jalan terus ya Kak ya. Ada momen kita sakit, jatuh, bangun ya, jadi kayak aduh. Oke. Tapi emang menarik banget tips and triknya tadi ya, dan beberapa indikator anxiety-nya yang mungkin ketika nanti teman-teman di rumah gitu ternyata, wah kayaknya aku udah ngerasa di titik ini, itu bisa banget untuk di-review lagi nih obrolan kita kali ini untuk bisa menjadi suatu pembelajaran ya Kak ya. Dan ada satu cara lagi sih Kak sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman udah ngerasa mengganggu keseharian teman-teman gitu kan saya tadi, itu sebetulnya teman-teman bisa nih cari teman atau orang yang dipercaya untuk teman-teman berbagi cerita gitu untuk meringankan beban. Tapi kalau benar-benar udah kayak di titik yang udah nggak ada harapan gitu, teman-teman disarankan untuk mencari bantuan profesional gitu ya. Karena untuk saat ini sendiri kita untuk bantuan profesional seperti konseling gitu atau diskusi dengan psikolog itu udah banyak banget platform-platform yang memadai gitu ya. Dan itu wajib banget karena teman-teman intinya ketika merasa anxiety, kemudian merasa lagi kayaknya nggak ada harapan gitu, itu jangan dipendam sendiri, ayo cerita ke temennya, ke orang yang dipercaya, atau
seeking the professional kayak gitu. Oke, khususnya untuk teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Betul, Karena betul. ketika kita sudah bekerja tuh ternyata nggak cuma keluarga dan diri kita, tapi ada Betul, lingkungan kerja betul, yang betul. menjadi dampak Betul, betul. terjadinya semua hal itu terjadi gitu ya, kayak. Betul, betul, I betul. see. Mau ningkatin skill kamu tanpa ribet? Di E17 Course, kamu gak cuma ikut pelatihan, tapi siap jadi andalan. Yuk sekarang giliran kamu, daftar hari ini dan wujudkan masa depanmu. E17 Course, langkah cerdas bikin kamu naik kelas. Karena kita tadi udah ngebahas Kak tentang isu kesehatan mental, manajemen stres, anxiety gitu ya. Nah, dari ini semua sebenarnya bisa disimpulkan gitu ya, disimpulkan bahwasannya kita perlu mengkontrol diri loh. Tapi pertanyaannya adalah, perlu nggak sih kontrol diri di dunia pekerjaan? Bisa nggak tuh Kak? Perlu banget sih untuk kontrol diri sendiri karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita bisanya mengontrol diri sendiri. Betul. Nah tadi selain terkait mengontrol untuk meregulasi dalam diri kita, ada beberapa sebetulnya untuk ibaratnya apa ya, menunjang agar mengurangi stres juga tentunya dengan pengembangan atau penambahan skill-skill agar kita bisa bersaing nih dengan teman-teman lain di dunia kerja kayak gitu sih Kak. Oke, berarti memang sebenarnya diperlukan ya kontrol diri. Dan benar sih, aku pengen kutip, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Itu betul banget sih. Dan berarti selain mengkontrol diri, sebenarnya ada nggak sih keterampilan lain gitu yang sedang dibutuhkan di zaman ini gitu, di era digital ini? Tentunya ada banget sih Kak skill-skill yang harus kita miliki mungkin di era digital sekarang. Itu mungkin kita bahas yang pertama terkait adaptasi gitu ya. Ini kenapa jadi hal yang penting karena di era digital semuanya serba dinamis, serba cepat. Jadi kita harus agile, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait komunikasi yang efektif gitu ya. Karena tadi saking cepatnya perubahan gitu ya, kita jangan sampai adanya miskomunikasi kayak gitu. Kemudian karena tadi balik lagi cepet banget di dunia era digital ini, kita perlu ada skill namanya kreatif dan inovatif. Karena kita perlu hal tersebut biar bisa bersaing dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kita stagnan di skill-skill yang sebelumnya, itu kita nggak bisa ngejar gitu, ketertinggalan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah skill terkait pembaharuan teknologi-teknologi yang ada. Kita harus up to date karena setiap harinya itu selalu ada teknologi-teknologi baru yang digunakan entah itu di dunia pekerjaan atau misalkan di dunia sehari-hari, itu pastinya akan berubah di setiap saatnya. Jadi kita harus up to date juga kayak gitu sih Kak paling. Oke, ada lumayan ya. Dan emang benar jangan sampai kita tertinggal ya dengan zaman ini gitu. Karena kalau kita tertinggal ya udah wassalamualaikum deh gitu ujungnya ya. Nah, tadi udah tuh Kak apa aja gitu ya sih dibutuhin. Caranya tuh gimana sih untuk kita bisa beradaptasi, untuk kita bisa inovatif dan kreatif dan lain-lain itu? Caranya nih, ini pertanyaan yang bagus ya. Gimana sih caranya kita biar dapat skill-skill yang tadi gitu. Kuncinya sebetulnya satu, teman-teman mau belajar. Betul. Karena kalau kita gak mau belajar percuma gitu ya. Betul. Nah kalau misalkan udah ada nih keinginan untuk belajar, terus caranya gimana gitu. Yang pertama adalah selalu update. Update di sini teman-teman bisa scrolling terkait di sosial media. Jadi nggak cuma scroll sosmed itu buat ngelihat makanan atau apa, tapi ini juga bisa update skill-skill terbaru yang dibutuhin apa aja sih di dunia sekarang. Kita bisa dari website gitu, kemudian dari YouTube, TikTok dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa ikut semacam bootcamp, sertifikasi profesional atau kursus-kursus gitu itu juga penting banget karena apa ya namanya, ilmu doang tuh nggak cukup gitu, kita juga perlu skill-skill tambahan untuk menunjang sebuah pekerjaan gitu. Nah mungkin contohnya di E17 Course juga banyak banget kan kursus-kursus yang bisa teman-teman ikutin. Khususnya mungkin ada di bidang IT juga yang setiap saatnya tuh berubah banget gitu. Let's say misalkan dari PHP tuh banyak banget ya cabangnya, ada Laravel dan lain sebagainya, itu semakin berubah dan pun Laravel pun ada versi 1, 2, 3, 4 dan makin berkembang gitu Kak. Jadi itu kita harus update terkait skill tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa dengan menggali atau memperluas networking kayak gitu. Gimana sih caranya gitu? Teman-teman bisa ikutan
terkait komunitas-komunitas di berbagai platform. Itu biasanya banyak di LinkedIn ya teman-teman. Contohnya misalkan di HR itu ada forum HR di LinkedIn, teman-teman bisa join di situ. Di situ banyak banget biasanya skill-skill atau misalkan tools-tools yang lagi up to date untuk digunakan di dunia HR misalkan kayak gitu. Jadi intinya tadi sih terkait berarti ikutan kursus gitu, ikutan komunitas dan juga up to date di berbagai platform kayak gitu sih paling. Itu caranya ya. Itu 3 cara teman-teman di rumah mungkin yang memang saat ini gitu ya sedang memang mau mengupgrade dirinya, terus ada yang memang belum bekerja sedang mencari pekerjaan. Itu bisa banget ya Bisa, untuk betul, dilakuin. betul. Apalagi dengan era digital yang saat ini tuh udah memudahkan kita semua mengakses apapun Betul, gitu ya Kak Izul ya, betul. sangat mudah gitu. Tapi yang pasti yang pertama tadi poin dari Kak Izul adalah kalian mau atau enggak. Kalau kita mau, pasti kita akan bisa melewati itu semua. Tapi kalau kita nggak mau, wah udah itu pertanyaannya balik lagi ke diri kita. Betul, baik Gitu lagi. teman-teman. Nah, itu tadi caranya ya Kak untuk betul. supaya apa keterampilan apa sih gitu kan, keterampilannya udah ada, caranya udah ada. Nah kalau ngomongin lebih lanjut lagi gitu, ngomongin keterampilan gitu, sebenarnya gitu cara untuk kita bisa tetap komit gitu atau konsisten gitu dengan apa yang mau kita lakuin tuh gimana sih, khususnya di bidang career preparation ini. Untuk caranya sendiri gimana sih biar kita konsisten dan komitmen terkait tadi belajar gitu ya. Yang pertama pastinya teman-teman harus ingat tujuannya apa sih mempelajari skill-skill tadi gitu ya. Jadi ketika nanti balik lagi motivasi kan naik turun itu kita balik lagi, oh kita harus tetap belajar karena tadi tujuannya apa kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat ilmu-ilmu yang tadi didapetin, itu biar enggak lupa, itu kita ulang. Maksudnya ulang adalah terapin ke dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia kerja. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan hafalan Al-Quran itu bisa ada murojaah gitu. Nah ini juga Betul. sama dengan skill gitu. Ketika udah kita pelajari ini di berbagai bootcamp, workshop gitu, itu bisa langsung diterapin ke kehidupan sehari-hari kita. Kayak gitu sih Kak. Oke, berarti memang intinya tujuan dan memurojaah itu udah paling Betul. penting banget gitu ya untuk kita bisa konsisten ataupun istiqomah gitu ya di jalan yang itu gitu. Nah, ngomongin dari tadi kita udah banyak pertanyaan ya Kak. Sebenarnya S17 Course juga sudah ada pilihan pertanyaan dari followers S17 Course yang semoga bisa mewakilkan semua teman-teman di rumah gitu ya yang mau bertanya. Nih Kak, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi rasa takut atas kegagalan ketika melamar pekerjaan? Ini menarik banget sih pertanyaannya memang, karena kan kita nggak cuma ngomongin pekerja, tapi kita ngomongin cara kita untuk ngelamar kerjanya gimana gitu sih Kak. Jadi gimana sih Kak cara ngatasin rasa takut gitu? Oke, ada beberapa cara sih sebetulnya untuk ngerasain Mengatasi rasa takut. Oke. Yang pertama itu adalah tentunya sebelum kita mencari pekerjaan, kita harus set dulu karir path kita akan seperti apa gitu. Jadi kita udah tahu tujuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus evaluasi diri kita juga sih Kak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa gagal, kita evaluasi gagalnya di bagian mana. Kalau misalkan gagalnya ternyata ketika apply CV, gak ada nih kok yang HR yang hubungin, oh berarti kita evaluasi CV kita udah bener belum gitu. Apakah CV kita udah ATS friendly atau belum gitu. Kita bisa evaluasi. Atau misalkan ketika kita udah sering banget nih dipanggil undangan interview, tapi kok nggak ada yang lolos yang nggak dapat offering. Nah kita recall lagi ketika interview, udah bener nggak nih cara jawab kita gitu. Kemudian misalkan teman-teman yang udah capek banget nih interview user gitu, dari gedung satu ke gedung lain kok nggak ada panggilan, coba dicek lagi skill-skillnya kira-kira udah sesuai belum dengan yang diinginkan oleh perusahaan gitu. Jadi balik lagi sih, kita harus refleksi dan evaluasi diri kita juga kayak gitu. Oke, jadi mengatasi rasa takutnya itu teman-teman, ternyata pertama kita harus tahu tujuan apa karir path-nya, terus evaluasi diri kita, dan tentunya mereview kembali ya kita sudah oke atau belum nih ketika interview gitulah ya kayak intinya. Ya semua itu balik lagi ke diri kita ya, mau atau tidaknya. Sebenarnya aku akan nge-highlight hal itu sih karena ketika kita benar-benar siap untuk udah siap untuk bekerja, ya pasti kita sudah mempersiapkan segalanya, mulai dari kesehatan mentalnya, fisiknya, mungkin persiapan
pengetahuan-pengetahuannya gitu ya Kak ya. Berarti memang untuk teman-teman di rumah gitu yang saat ini sedang mencari pekerjaan gitu. Semoga pertanyaan yang tadi dari salah satu followers kita itu bisa mewakilkan teman-teman, dan juga semoga beberapa tips and trick yang dari tadi kita omongin itu soalnya memang bisa menjawab juga pertanyaan teman-teman di rumah dan bisa membantu teman-teman untuk bisa menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan tersebut. Ternyata cari kerja itu susah ya. Santai aja kali, di 17 Course upgrade skill gampang kok. Banyak pilihan program di E17 Course, mulai dari pelatihan IT, multimedia, soft skill, bootcamp, TOEFL, psikotes, sampai sertifikasi BNSP. Pilih program yang pas buat kamu. Wah, boleh juga nih buat join di E17 Course. Jangan tunggu besok, daftar sekarang di E17 Course. Topik hari ini seru banget dan aku mencatat beberapa poin penting dan aku highlight untuk menjadi summary hari ini gitu. Jadi teman-teman, kesiapan karir itu tidak hanya semata keterampilan teknis, tetapi di dalam itu ada kesehatan mental, pengelolaan stres, dan anxiety yang memang dimana kita perlu untuk menjaganya dan mengelolanya dengan baik. Selain itu, ketika kita sudah menjadi pribadi yang sehat akan mental, semua itu akan terjalin koneksi yang sehat dan individu atau kita semua akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan. Gitu teman-teman, dan semoga di segmen hari ini gitu ya, atau di season kali ini itu sangat bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih banyak Kak Izul untuk waktunya. Thank you so much for your time. Itu benar-benar hari ini insightful banget dan useful banget buat aku dan teman-teman di rumah. Mungkin sebelum kita tutup gitu ya, Kak Izul ada pesan dan kesan gak sih? Oke, dari aku juga sama sih Kak. Aku ucapan makasih banyak juga nih sama teman-teman S17 Course karena udah ngundang aku di kegiatan podcast kali ini. Dan senang banget nih bisa sharing sama teman-teman semua di rumah, dan harapannya sharing-sharing tadi itu bisa bermanfaat dan bisa diterapin gitu untuk teman-teman yang memang lagi coba untuk mau berkarir, ataupun teman-teman yang sedang mungkin ada di tahap kesulitan untuk mengelola emosi atau stres tadi di dunia kerja kayak gitu. Oke, semoga sangat bermanfaat ya tentunya. Dan gak lupa juga terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah nonton full Ngabuburit spesial Ramadan 2025 ini, dan ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow seluruh akun sosial media S17 Course. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Edusphere, ruang berkembang dan berkarir. See you!